Halo, assalamualaikum adik-adik. Pada video pembelajaran yang lalu sudah kita pelajari tentang energi air. Dan sudah kita tahu bersama kalau air itu sangat penting bagi kita. Dan setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Untuk itu setiap anggota masyarakat juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Yuk perhatikan gambar berikut ya. Ada dua gambar di sini. Gambar A yaitu gambar orang-orang bergotong royong sedang membersihkan sungai. Sedang gambar B yaitu gambar apa adik-adik? Iya betul, gambar B yaitu gambar menutup keran jika air dan bak telah penuh. Dari gambar tersebut kita ketahui bahwa gambar A yaitu gambar orang bergotong royong sedang membersihkan sungai. Nah, gotong royong membersihkan sungai tersebut merupakan kewajiban dari kita semua adik-adik agar sungai menjadi bersih dan bebas sampah. Sedangkan gambar B yaitu gambar menutup keran jika air di bak telah penuh juga kewajiban kita adik-adik untuk kita selalu menghemat air. Nah, sekarang ayo adik-adik mengisi diagram berikut ya. Nah, apa sih itu hak? Iya betul, hak adalah sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang jika telah melakukan serangkaian kegiatan. Nah, sekarang apa sih contoh-contoh yang merupakan hak? Contoh-contoh yang merupakan hak bisa berupa hak untuk mendapat kasih sayang, hak untuk mendapat tempat tinggal yang layak, hak untuk menggunakan fasilitas umum. Sedangkan yang bukan contoh hak semisal tidak peduli pada orang tua, mengotori rumah, dan merusak fasilitas umum. Nah, setelah adik-adik mengisi diagram tersebut, ayo sekarang adik-adik diskusikan ya dengan temanmu. Yang pertama, apa saja dampak dari kegiatan pada gambar A? Iya betul, dampak dari kegiatan pada gambar A adalah sungai menjadi bersih dan bebas sampah. Yang kedua, apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar A? Iya betul, yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar A adalah sungai menjadi kotor dan tercemar, bahkan bisa mengakibatkan banjir. Yang ketiga, apa saja dampak dari kegiatan pada gambar B? Iya betul, dampak dari kegiatan pada gambar B adalah kita bisa menghemat air dan air tidak terbuang secara percuma. Yang keempat, apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar B? Iya betul, yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar B adalah pasokan air cepat habis, bahkan tagihan air bisa membengkak. Jadi adik-adik harus hemat air ya. Yang kelima, apakah kita harus melakukan seperti gambar A dan gambar B? Iya, kita wajib dan harus melakukan seperti gambar A dan B. Yang keenam, apa sih yang dimaksud dengan kewajiban? Iya betul, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk mendapatkan hak. Nah sekarang coba yang ketujuh, carilah contoh kewajiban kita dalam kehidupan masyarakat dan juga alasannya ya. Iya betul, yang pertama contohnya menjaga keamanan serta ketertiban umum. Kenapa? Karena setiap masyarakat memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan serta ketertiban umum dengan tidak melakukan perbuatan menyimpang. Yang kedua, bisa menaati berbagai peraturan yang berlaku karena peraturan ada untuk ditaati. Jika seluruh masyarakat menaati peraturan yang ada, maka lingkungan sekitar akan semakin aman dan tertib. Yang ketiga, yaitu menghormati orang di lingkungan sekitar. Karena saling menghormati dan tahu tata krama akan membuat lingkungan sekitar semakin nyaman untuk ditinggali. Yang keempat, membayar iuran pemakaian listrik setiap bulannya. Karena kita sudah menggunakan listrik di rumah sehingga wajib untuk membayar tagihan listrik. Sudah paham kan adik-adik? Yuk sekarang tulis lagi diagram tentang kewajiban ya. Apa sih kewajiban itu?
Iya, betul. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk mendapatkan hak. Nah, sekarang contoh yang merupakan kewajiban, misalnya bersekolah dengan rajin, menjaga kebersihan, dan membayar pajak. Sedangkan yang bukan contoh kewajiban, semisal mendapat nilai bagus, mendapat pujian, dan menerima hadiah, karena hal itu merupakan sebuah hak, bukan kewajiban ya adik-adik. Nah, yuk adik-adik berlatih ya sekarang. Ayo adik-adik perhatikan gambar berikut ya. Ada dua gambar. Yang pertama gambar 1 dan yang kedua ada gambar 2 di sana. Nah, apakah dia sudah mendapatkan haknya dengan baik? Yang gambar 1 yaitu sudah mendapatkan hak yang berupa air. Gambar 2 sudah juga, dia sudah mendapatkan hak yang berupa air juga. Yang kedua, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Yang gambar 1 belum, ya kan? Yang gambar 2 sudah melaksanakan kewajibannya. Apa yang sebaiknya dia lakukan? Untuk gambar 1 kita perhatikan itu banyak air yang banjir ya, banyak air yang berceceran sampai banjir ya adik-adik. Jadi yang harus dilakukan mematikan keran air saat tidak dipakai. Kemudian untuk gambar 2 sebaiknya dia mencuci piring dengan ikhlas. Oke, air merupakan salah satu energi yang paling penting bagi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Kita wajib menghemat penggunaannya. Jadi, apa sih perbedaan hak dan kewajiban? Iya, betul adik-adik. Perbedaan hak dan kewajiban diantaranya, kalau hak itu adalah sesuatu yang kita peroleh. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Yang kedua, kalau hak hanya ditujukan untuk diri sendiri, sedangkan untuk kewajiban itu ditujukan untuk banyak orang. Sedangkan kalau yang ketiga, kalau hak itu jika tidak dilaksanakan tidak mendapatkan sanksi. Kalau kewajiban jika tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi. Sudah paham kan adik-adik? Yuk kita lakukan hak dan kewajiban kita secara seimbang ya.